Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan melanjutkan untuk soal latihan penilaian akhir semester pelajaran PKN kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Sebelumnya Soal Bagus sudah upload untuk yang nomor 1 sampai nomor 20. Silahkan dilihat di bagian atas ini ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkannya ke nomor 21. Nah, jika di bagian pertama kunci jawabannya diletakkan di deskripsi, nah sekarang kita langsung saja ya untuk memudahkan teman-teman semuanya belajar. Mudah-mudahan soal-soalnya bisa nyangkut ya di nyangkut, bisa ada di soal ujian sekolah masing-masing. Amin ya. Oke, langsung saja kita ke nomor 21. Contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama adalah titik-titik. A. Menggunakan helm ketika mengendari motor. B. Membayar pajak tepat waktu. C. Mengucapkan permisi ketika masuk ruangan. Atau D. Melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya. Ya, 21 jawabannya jelas ya. D. 23. Dalam kehidupan masyarakat tidak semua norma atau peraturan tertulis, Pak. Ada pula yang tertulis antara lain. Ada pula yang tidak tertulis, maksudnya gitu ya. Tidak semua norma peraturan tertulis, ada pula yang tidak tertulis. Itu maksudnya nih. Antara lain norma atau aturan, A. Agama, B. Adat istiadat, C. Hukum, atau D. Lalu lintas. Ya, nomor 23 jawabannya adalah B ya, adat istiadat. Nomor 24. Dalam kehidupan masyarakat, semua norma pada prinsipnya mempunyai kesamaan, tapi norma hukum memiliki perbedaan dengan norma lainnya, yaitu terletak pada titik-titik. A. Fungsinya, B. Manfaatnya, C. Sanksi yang tegas, atau D. Tujuannya. Ya, nomor 24 adalah sanksi yang tegas. Ya, udah pasti ya sanksinya. Nomor 25. Nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, kita lihat dulu. 1 asosiatif, 2 distributif, 3 legal, 4 komutatif, 5 sosial. Ya, yang mana yang keadilan, nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Yang mana? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 5. Ya, jawabannya C ya. 2, 3, 4. Nomor 26. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung makna bahwa A. Hukum tertulis menjadi panduan dalam mengelola negara. B. Berdasarkan segala sesuatunya pada hukum baik tertulis atau tidak tertulis. C. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Atau D. Tujuan negara didasarkan pada hukum yang berlaku. Ya, nomor 26 jawabannya adalah B. 27. Salah satu peraturan yang harus ditaati oleh seluruh siswa di lingkungan sekolah adalah titik-titik. A. Jadwal pelajaran. B. Jadwal piket kebersihan. C. Peraturan OSIS. Atau D. Tata tertib sekolah. Ya, 27 adalah D ya, tata tertib sekolah. 28. Perilaku yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita lihat. 1. Menggunakan helm ketika mengendari motor. 2. Menyeberang jalan di seberang tempat. 3. Mengucapkan salam atau permisi ketika masuk ruangan. Atau 4. Melaksanakan ibadah ketika dalam kesusahan. Kayak yang sesuai norma yang ada di masyarakat adalah A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 2 dan 3. Atau D. 2 dan 4. Ya, nomor 28. Jawabannya adalah B ya. Oke. Nomor 29. Munculnya kesadaran diri untuk patuh pada peraturan harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, kita harus membina sikap dan budaya. A. Budaya malu, budaya tertib, budaya gotong royong. B. Budaya gotong royong, budaya tertib, budaya bersih. C. Budaya bersih, budaya gotong royong, budaya tertib. Atau D. Budaya bersih, budaya malu, dan budaya tertib. Ya, nomor 29. Ya, jawabannya adalah D. Ya. 30. Salah satu cara sekolah mensosialisasikan lah, seamat
aturan baru melalui titik-titik. A. Diumumkan pada saat upacara bendera dan dipajang di papan informasi. B. Surat edaran dan diumumkan lewat pengeras suara di musola. C. Pemberitahuan lewat surat undangan orang tua dan komite sekolah. D. Sanksi dan teguran sekolah sanksi dan teguran secara langsung pada saat itu juga. Ya, jawabannya adalah A. 31. Suatu aturan harus kita taati apabila titik-titik. A. Luas dan mudah ditaati oleh masyarakat. B. Memenuhi kebutuhan dan kepentingan seseorang. C. Memiliki tujuan dan manfaat untuk kepentingan bersama. D. Memiliki tujuan dan manfaat untuk kepentingan bagi penguasa. Ya, nomor 31. Jawabannya adalah C. 32. Semua aturan akan bermanfaat untuk kita semua. Maka dari itu kita harus mentaatinya dengan titik-titik. A. Ikhlas dan sepenuh hati. B. Jujur dan rendah hati. C. Sadar dan tanpa paksaan. Atau D. Tulus tanpa imbalan. Ya, jawabannya C ya, sadar dan tanpa paksaan. 33. Hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan. Namun tujuan ini akan terhalang apabila masyarakat titik-titik. A. Bersikap sewenang-wenang. B. Cerdas dan cermat menyikapi keadaan. C. Kooperatif dengan pemerintah. Atau D. Peduli dan patuh terhadap hukum. Ya, 33. Ya, A ya. Nih. 34. Setiap negara merdeka pasti memiliki konstitusi. Demikian pula halnya Indonesia. Pengertian dari konstitusi adalah A. Aturan dasar. B. Hukum dasar. C. Aturan negara. Atau D. Hukum negara. Ya, mana? B ya, hukum dasar. Nomor 35. Dalam negara terdapat kebiasaan ketatanegaraan yang tidak tertulis yang dikenal dengan istilah A. Kongres. B. Konvensi. C. Parlemen. Atau D. Presidium. Ya, konvensi. Nomor 36. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan negara Indonesia menganut paham A. Chauvinisme, B. Komunisme, C. Konstitualisme, atau D. Pluralisme. Ya, C ya, konstitualisme. 37. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar diterima secara bulat dalam sidang BPUPKI. Maka dengan demikian menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibuat oleh titik-titik. A. BPUPKI, C. KNIP, C. PKPI, atau D. PPKI. Ya, A ya, jelas. 38. Pandangan dan pemikiran para tokoh negara yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka dalam persidangan PPKI menunjukkan sikap patriotisme dan titik-titik. A. Chauvinisme, B. Fundamentalisme, C. Nasionalisme, atau D. Radikalisme. Iya, C ya, nasionalisme. Nomor 39. Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sepakat diubah oleh PPKI mengatur tentang A. Agama yang dianut oleh Presiden Indonesia. B. Dasar negara Indonesia. C. Persyaratan Presiden Indonesia. Atau D. Tujuan negara Indonesia. Ya, persyaratan Presiden Indonesia. Nomor 40. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh titik-titik. A. Berbeda. B. Berpedoman. C. Bertentangan. D. Berseberangan. Ya, bertentangan. Bagian C. Baik, soal-soal esai. Soal bagus tidak dibahas di sini. Disertakan di soalbagus.com. Silahkan diklik di bagian deskripsi video ini atau di kolom komentar. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.